Sekarang ini mungkin konsumen sudah mulai belajar dari kasus-kasus sebelumnya, yaitu tentang kualitas produk Honda yang makin yang sekali bongkar pasang bodi nggak bisa pas, dibawa ke boot dikit semuanya bisa lepas. Nggak heran kalau motor ini dibenci bengkel tapi dicintai tukang las. Seperti yang kita tahu, Honda Vario 125 terbaru sudah rilis sekitar sebulan yang lalu. Tetapi banyak komentar di sosial media, katanya mereka belum pernah melihat motor ini di jalan. Padahal saat peluncurannya, motor ini cukup ramai dibincangkan. Nah, ada apa dengan Vario 125 terbaru? Apakah nggak ada yang tertarik untuk beli satu? Masih pada inden atau pada nunggu? Atau memang nggak laku? Mari kita bahas di video ini. Honda Vario 125 versi terbaru sudah resmi diluncurkan beberapa waktu lalu dengan peluncuran yang cukup menyita perhatian dan banyak jadi bahan pembicaraan baik di sosial media maupun di tongkrongan. Jika dilihat dari kasus-kasus sebelumnya, setelah motor Honda launching biasanya sebulan kemudian langsung terlihat di jalan. Apalagi Vario yang merupakan salah satu motor favorit masyarakat Indonesia. Namun faktanya, hingga lebih dari sebulan setelah peluncuran, banyak netizen mengeluhkan hal yang sama. Vario terbaru nyaris belum terlihat di jalan raya. Kira-kira apa penyebabnya? Apa karena buntut bujelnya? Kondisi ini memunculkan berbagai spekulasi. Apakah motor ini tidak laku, masih inden panjang, atau justru daya beli masyarakat Indonesia sekarang ini yang sedang melemah? Ada beberapa kemungkinan kenapa ini bisa terjadi. Yang pertama, distribusi yang belum merata dan inden yang panjang. Pada peluncuran awal, pabrikan umumnya memprioritaskan unit display dealer, kebutuhan test ride dan wilayah tertentu saja seperti di kota-kota besar. Jadi kalian yang belum sekalipun melihat motor ini di jalan, kemungkinan daerah kalian tidak terlalu kota. Atau kota tetapi bukan kota yang diprioritaskan oleh AHM. Yang kedua, konsumen masih menunggu testimoni dari orang lain. Sekarang ini mungkin konsumen sudah mulai belajar dari kasus-kasus sebelumnya, yaitu tentang kualitas produk Honda yang makin Sebagian pembeli kini lebih pintar. Sebelum membeli, mereka memilih menunggu review jangka panjang, menunggu isu penyakit awal, serta menunggu opini bengkel dan komunitas. Bagaimana kualitas bodinya? Apakah masih aman di bagian rangka? Apakah silikat masih ada? Dan bagaimana dengan spakbor miringnya? Yang keempat, daya beli memang menurun. Tidak bisa dipungkiri, daya beli masyarakat Indonesia sekarang ini memang sedang tertekan, terutama di segmen menengah, yang mana ini adalah segmen yang paling besar pembeli motor ini. Daripada beli motor baru yang belum jelas, yang sama-sama geter dan joknya masih keras, mau tanya-tanya dulu juga malas, mending uangnya dipakai buat bayar tukang las. Ini Vario kemarin sudah kita bongkar, rupanya crankcase pecah seperti ini. Yang kelima, karena kenaikan harga. Harga Honda Vario 125 terbaru berada di level yang semakin mendekati motor idaman ngeburst ini. Jadi, mereka makin pikir-pikir untuk membeli motor yang mesinnya masih sama dari generasi pertama ini.
Nambah dikit bisa dapat Aerox Numbers yang tampilannya makin bengis. Yang dimodif dikit aja udah necis. Di bawah Sun Mori langsung bisa dapet gadis. Ngapain pilih motor yang sekarang serba tipis? Kesimpulannya, jarangnya Vario 125 terbaru yang terlihat di jalan bukan berarti motor ini tidak laku, karena memang motor ini masih belum lama diluncurkan. Beberapa faktor di atas mungkin jadi salah satu penyebabnya. Singkatnya, Vario terbaru belum tentu gagal, tetapi mungkin sekarang ini orang tidak seantusias dulu karena perpaduan antara daya beli yang masih rendah, harga naik, dan trauma masa lalu di beberapa produk baru Honda. Atau mungkin saja peluncuran kali ini tidak seperti peluncuran sebelumnya, di mana produk sudah diproduksi dalam jumlah besar dan siap didistribusikan sebelum resmi diluncurkan ke publik. Mungkin kali ini justru sebaliknya, produk lebih dulu di launching, sementara produksi massal dan distribusi dilakukan bertahap. Akibatnya, konsumen harus inden dan unitnya juga masih terbatas. Yang intinya, kita belum bisa menyimpulkan kalau Vario 125 ini tidak laku, dan sepertinya juga mustahil tidak laku, karena selain desainnya yang makin ganteng, motor ini juga mereknya Honda, sebuah merek pujaan orang Indonesia, yang tentu masih tetap tinggi harga jual kembalinya, dan kabarnya kalau mau beli DP 0 juga bisa. Nah, gimana menurut kalian? Apakah motor ini di tempat kalian juga masih jarang terlihat atau malah sudah banyak berseliweran? Sekian video ini, salah motor ganteng yang desainnya berkelas, yang sekali bongkar pasang bodi nggak bisa pas, dibawa ke boot dikit semuanya bisa lepas. Nggak heran kalau motor ini dibenci bengkel tapi dicintai tukang las. Bisa setelah dibongkar jadi renggang. Nih, netizen wajib tahu nih, masalahnya ini ada nyangkut pautnya sama mekanik. Jadi kalau mekanik habis bongkar pasang, kalau renggang ya tolong ditoleran ya. Mengingat ini klipan semua cuy. Nih, bukanya juga kita effort